Kapan terakhir kali minta maaf ke anak? Aku. Sebelum aku jawab, Mbak dulu. Mbak kapan? Aku minta maaf sama anak. Anakku yang paling besar, satu laki-laki kan 16 tahun. Itu minta maaf terus kok kerjanya. Karena kan dia sedang butuh-butuhnya. Figur laki-laki, ya. Apakah semua bapak dan ayah seperti itu? Marah. Gila lu ya, lu bisa giniin gua. Yep. Oh gila lu ya, kenapa ini terjadi? Jadi rumah ini beneran rumah nggak buat Mbak Maya, beneran rumah nggak buat aku, beneran rumah nggak buat anak-anakku. Itu yang penting. Sampai sekarang kayaknya aku masih terus belajar dan membuat rumahku jadi rumah. Hai guys, ketemu lagi di konten Maya Al Elul TV. Hari ini ada bintang tamu yang super seru. Beliau ini mengawali karir sebagai penari dan sekarang semakin melejit karirnya di dunia acting dengan karakter komedinya. Asri Welas, kita sesama alma mater nih, anak-anak lulusan UI. Kuning. Lu double degree kan? Ya pokoknya, tapi lain tahun, jauh banget. Aku sekolahnya menclok-menclok. Bentar. Kau FISIP UI 97, masuk administrasi. 2001. Oh jadi setelah lulus administrasi masuk psikologi? Iya. Buset, kenapa nggak lanjutin S2 aja sih psikologi? Harusnya, semua pada bilang gitu. Tapi namanya saya miring ya, miringnya kan miring ke kanan, miring ke kiri, ya udahlah ya. Jadi lo 2 degree itu dengan tahun yang berbeda. Beda banget. Beda di banget. S1 semua ya. Iya, itu aku udah malang melintang ikut nari, modeling gitu-gitu. Akhirnya ya gak jadi psikolog juga, harusnya kan ngambil profesi gitu ya. Iya. Jadi ini lulusan. Tapi enakan cari duit. Ntar dua-duanya lulus. Dua-duanya lulus. Administrasi dan psikolog ya. Iya. Cuma tadi nggak ngambil profesinya kan? Nah, harusnya ambil ya, maunya sekolah lagi. Tapi kapan ya? Enak kan lo bilang tadi mau enakan cari duit. Iya. Itu realita. Kalau kita bisa cari duit, ngapain kita sekolah? Gitu kan? Kalau kita jago cari duit ya, kebanyakan orang-orang yang bisa cari duit tuh mereka tidak melanjutkan sekolah karena buat mereka udah keenakan punya uang. Ya kan? Iya. Kecuali emang ada waktu senggang, ngambil sekolah lagi bisa. Tapi ibuku nyuruh aku sekolah lagi terus sih. Kalau lo mau sekolah lagi mau ambil apa? Profesi kayaknya. Profesi psikolog. Profesi. Oke, ini kan berarti lo akan buka praktek jadi sebagai psikolog. Iya. Oh, ini ada sebagai psikolog tuh berarti ada hubungan sama film lo nanti ya yang lagi edar ya? Iya. Apa jadi filmnya mungkin kita perlu waktu ya kan? Oke, nanti kita bahas. Semua orang perlu waktu nggak sih? Nanti kita bahas. Oke, ini ada darah seni yang menurun ke anak pertama sebagai rapper. Nah, awalnya tuh gimana? Belajar dari mana? Jangan-jangan belajar sama Om Iwake dan Sekoji. Iya benar. Iya? Jadi aku tuh waktu hamil Ibam itu seneng banget nonton rap gitu. Terus nggak tahu kenapa dia sekarang nggak disuruh nggak apa, dia cari sendiri, ngulik sendiri lagunya, terus liriknya. Jadi kalau dia punya masalah atau apa dimasukin dalam lirik semua. Oh gitu? Gak ada yang ngajarin. Udah terus dia ini aja sendiri. Jadi dia rilis problemnya tuh pakai rap. Tapi dia nggak nyanyi ya? Nge-rap terus. Just nge-rap aja? Iya, makanya sampai waktu itu ke tempat Iwa. Maksudnya aku juga nggak ngerti ya, ini anak kenapa nge-rap terus bener apa enggak? Ini tulisannya, ini gimana ya kok kesedihan ditulis sama dia, apa ditulis sama dia. Terus nggak apa-apa. Lo bawa ke Iwake. Terus kata Iwa, nggak apa-apa Sri, emang dia ada bakatnya. Kemudian, nah sekarang lagi buat lagu sama Sekoji. Oh, baiklah. Nah, Asri Welas ini terakhir gue ketemu tuh berapa tahun lalu ya? Beliau sedang membawa anaknya yang baru aja dikasih kacamata yang minus berapa anak lo? Bukan minus, plus 18.
plus 18. Plus Mbak, karena dia lahir dengan katarak. Jadi kita tahu dia tuh plus, maksudnya ada katarak dia waktu dia 3 bulan, waktu kita lagi liburan ke Jepang. Anakku Ibam bilang, "Mom, you know what? My brother cool nih ya." Jadi anakku tidur gitu, terus diginiin, nggak kedip, ya kan? He's cool. Aku kaget. Aku gini lagi nggak kedip, terus aku senter matanya, blok ada katarak. Ada putih, gitu kan. Terus udah dari situ terus kita pengen langsung pulang dari Jepang tuh, ternyata tuh sudah selesai. Ya sudah, kita mesti ke Disneyland apa ya, dinikmati aja. Pulang bener dia katarak, jadi dia harus operasi di umur 3 bulan. Kemudian ya biasanya tuh kalau anak dengan lahir seperti itu ada tokso atau ada apa namanya ya, rubella gitu ya. Ternyata nggak. Pada saat kehamilan? Aku nggak ada. Nggak ada, oke. Dianya juga nggak ada. Lalu kenapa? Nah biasanya juga ada kebocoran jantung atau ada kelainan di otak atau apa, dia nggak ada. Oke. Jadi memang dikasih sama Tuhan aja gitu. Sekarang gimana? Udah jadi berapa? Dia itu sekarang 7 tahun, tapi seperti 5 tahun. Jadi terlambat 2 tahun. Tapi udah tahu, udah ngitung dari 1 sampai 100, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, tahu abjad semuanya. Tapi memang teknik sekolahnya dia pakai teknik Montessori. Apa tuh? Montessori itu jadi gue ada sekolah Montessori ya? Iya, jadi Montessori itu semuanya pakai alat. Jadi kan ada yang selama ini kan kelas kan pakai classroom. Ibu guru di depan, anaknya semua satu kelas ngajarin kan gitu. Nah, kalau Montessori enggak. Datang dia belajar angka pakai alat, terus belajar huruf pakai alat, semua pakai alat, namanya Montessori. Jadi yang paling cocok itu dia tidak bisa belajar classroom dan ada shadow teachernya. Jadi alhamdulillah dia udah bisa masuk SD. Karena kan masuk SD adalah bisa baca tulis, kemudian bisa berhitung. Nah, tapi dia ketinggal 2 tahun apa gimana? Iya, dia cuma ketinggalan 2 tahun tapi tidak stuck. Bukan better ABK. late than never ya? Iya, bukan ABK gitu maksudnya. Bukan. ABK tahu anak buah kapal apa gimana? Bukan. Apa itu ABK? Anak berkebutuhan khusus. Oh, anak berkebutuhan khusus. Gue tanya ABK anak buah kapal. Ini anak laut banget nih. Anak shipper. Iya. Jadi ya bukan anak dengan kebutuhan khusus, bukan. Kemudian juga bukan autis, tapi memang terlambat aja 2 tahun karena penglihatan. Tapi semua kemampuannya bisa, cuma memang dengan metode khusus atau Montessori. Jadi nggak bisa belajar classroom. Itu SD, SMP, SMA-nya ada? Ada semua. Yang semua untuk yang Montessori, dia itu ada ya? Ada di Jakarta, sehingga saya jadi aman. Maksudnya paling nggak kan kita punya anak, itu kita aja bisa mandiri ya Mbak. Yep. Mudah-mudahan anak-anak kita juga bisa mandiri. Itu kayak anaknya Mbak Dewi Yul ya? Iya. Dia kan pakai bahasa isyarat gitu Betul. kan? Nah jadi maunya nanti anakku kalau aku nggak ada, dia bisa semua menjalankan kehidupan sehari-hari. Masih ada nggak plusnya sekarang? Masih. Berapa? Jadi Ibran itu dari plus 18 itu berangsur-angsur turun, sekarang plus 13. Tetap gede. Iya, tapi terus turun. Nah itu sebenarnya kacamata khusus karena kan tebel. Nah dulu itu saya susah banget menemukan kacamata yang waktu bayi kan dia scroll kanan, scroll kiri, pakai yang berat sekali plus 18 tuh sangat menyiksa dia untuk perkembangan, melorot lagi kan gitu, sampai akhirnya aku ketemu optik tunggal. Optik tunggal ya, Alex, ya sahabat ya, iya. Pak Alex sahabatnya suami. Iya betul. Nah optik tunggal terus Asri kita punya nih gitu kacamata khusus untuk anak, memang dengan namanya lensa Zeiss itu, udah optik tunggal yang punya. Kita kasih ya, terus mau nggak kita kerjasama gitu? Mau. Oh ya udah, Ibran dibayar berapa nih gitu ya? Terus aku pikir, nah banyak sekali di waktu itu ada banyak yang DM aku, Mbak beli kacamata di mana? Kacamata di mana? Terus aku bilang, nah terus Mbak Asri nanti kalau ada yang bilang adanya di optik tunggal gitu. Nah ya udah Lex, kalau nggak kita kerjasama aja, Ibran bayarannya kasih temennya 1 kacamata, karena di DM banyak banget orang yang perlu tapi harganya mahal. Satu kacamata Ibran itu harga 10 juta sampai 12 juta. Frame-nya khusus, lensanya juga dibuatnya di Jerman dengan ringan seperti itu.
Nggak semua orang Mbak bisa Mbak. Iya, iya. Itu Makanya kan harga motor. Iya, makanya kan dikumpulin kacamata. Sampai kemarin juga ada programnya apa, ngumpulin semua kacamata. Kalau kalian punya kacamata bekas yang bagus-bagus, kasih ke kita, kata si Ko Alek gitu. Iya, nah. Jadi akhirnya aku bilang, oh jadi bayarannya apa Asri? Bayarannya satu kacamata deh 1 bulan untuk apa teman-temannya Ibran yang nggak mampu. Iya. Dan maksudnya bisa punya kacamata sehingga bisa lihat warna-warni dunia. 1, 2, 3 sampai akhirnya apa yang kita lakukan didengar oleh Zeiss, optik Zeiss yang ada di Jerman. Kemudian lewat Pak Alex, terus optik tunggal juga akhirnya kita punya 2.500 kacamata gratis untuk anak-anak yang lahir dengan katarak. Nah, sampai sekarang kita masih punya nih, karena kayaknya masih 200 atau 300 kacamatanya yang baru tersalurkan. Iya, jadi masih ada ribuan lagi kacamata yang kita punya yang belum tersalurkan. Karena optik tunggal Pak Alex ini jalannya sampai ke jauh-jauh, disamperin sama optik tunggal. Jadi sampai ke luar daerah itu disamperin, terus biayanya semua dari optik tunggal gitu. Jadi benar-benar dikasih asalkan memang dari keluarga yang membutuhkan. Gitu. Gitu. Jadi kalau denger hubungi ke Mbak Maya, Instagram Asri Welas juga boleh, atau optik tunggal boleh. Ya kan ini kan namanya kasih kebaikan. Iya, kasih kebaikan, betul. Ada 2.500 kebetulan iya, kacamata. optik tunggal itu yang punya sahabatnya Mas Irwan guys gitu. Aku ngerti program itu, makanya waktu kita ketemu dulu itu, wah, aku baru tahu anakmu tuh punya apa tuh kekurangan di mata kan gitu. Iya. Karena beda banget perkembangannya. Begitu dia nggak bisa lihat sama lihat itu kan beda banget, dia tahu ABC warna gitu, lihat warna-warni dunia itu banget. Itu satu anak dengan bisa melihat itu nilai ekonomi untuk negara juga bertambah. Bayangin kalau nggak bisa, satu orang nggak bisa lihat, nilai ekonomi dia ketergantungannya besok sama siapa, hal apa yang bisa diciptakan untuk negara, ya kan gitu Mbak. Bisa produktif atau enggak kan gitu. Cakep banget sih omongannya. Anaknya bisa baca deket gini nggak sih dengan kacamata? Udah bisa. Udah bisa ya? Karena ngebantu itu. Dulu ngeliatnya kayak begini, karena nggak ada kacamata. Wow. Iya. Dan sekarang bisa. Sekarang main piano. Oke. Seneng banget main piano. Pianonya dari kecil sampai gitu. Dari kecil sampai segini. Pianika. Maksudnya dia punya. Pokoknya kalau aku kemana-mana dia, mami piano gitu. Jadi kalau dia dengerin musik sedikit nih, terus dia ke pianonya sama Mbak. Berarti dia punya apa tuh? Dia anak auditori ya? Iya benar. Dia lesin aja piano? Nah, udah ya? Udah, jadi ya gitu ya. Mungkin dia pendengarannya tajam banget sampai kalau dia tidur nih, pintu kebuka, klek gitu dia bangun. Wow. Jadi matanya agak ada kurangan tapi pendengarannya tajam. Sampai kayak ayat-ayat Al-Quran tuh kalau dia ngafalin ayat cepet banget hafal. Oh Masya Allah. Al-Fatihah ini itu mimpin sholat gitu, udah sedikit lagi dia bisa. Sekarang dia umur berapa tadi? Umur 7 tahun. 7 tahun. Tapi memang perkembangan mental juga kemampuan akademiknya 5 tahun Mbak. Jadi nggak apa-apa daripada nggak sama sekali ya. Daripada stagnan dia terus berkembang. Oke. Nah ini kan Asri Welas kan adalah seorang ibu yang mengarahkan anak hobi dan bakat, ya kan? Amin. Tadi udah diarahin ke piano. Soalnya ibuku gitu Mbak. Jadi ibuku tuh bilang, tapi aku mengarahkan anakku juga untuk sekolah yang benar. Anakku yang pertama Ibam, gara-gara adiknya sakit terus gitu, terus kemudian dia pernah alergi sampai masuk rumah sakit, sampai ke ICU. Itu akhirnya dia bilang, aku mau jadi dokter. Si rapper ini. Jadi dia bilang saya mau jadi dokter, Mami. Jadi sambil ambil operasi sambil yo, what's up yo. Mungkin ya Mbak, tapi aku bilang gini, jadi dokter itu susah banget. Sekolahnya sampai terus-terusan. Iya Mam, tapi kenapa kamu jadi dokter? Soalnya makin tua makin banyak bayarannya sampai 3 digit. Tahu dari mana kamu? Aku ke rumah sakit, dia bilang dia lihat. Jadi para profesor atau apa tuh makin tua makin gak ada rambutnya, bayarannya makin banyak katanya. Jantung apa-apa. Tapi itu susah, ya memang hidup susah kata dia. Nggak apa-apa, aku mau belajar terus. Umur berapa berarti kakaknya?
16 tahun sekarang. Sekarang berarti dia langsung udah aim-nya ke sana ya? Iya, sekarang lagi suka ikut. Jadi kalau kita masuk ke dokteran itu suka ada kompetisi tentang kedokteran yang ada Harvard, ada UI. Dia masuk terus. Dia coba ikut terus. Oh, tapi dia udah tahu bahwa bakal disuruh jagain mayat gitu. Tahu. Oke, dia nggak ada takut-takutnya ya? Dia itu orangnya pantang menyerah karena dia tahu, aduh, pokoknya aku mau bantuin mami biar tahu adiknya nih sakit apa, obatnya apa, tahu dia. Nah, berarti dia dokter mata dong? Nah, itulah. Aku juga bilang, kamu dokter mata. Ya pokoknya dokter yang nanti lihat aja, Mam. Pokoknya aku harus jadi dokter gitu. Oh, oke. Nah, karena dari dulu ibuku selalu bilang, kamu memang kalau mau jadi penari mau apapun harus sekolah. Kalau sekolahnya nggak bener, nggak boleh. Sama, itu juga aku bilang ke anak-anak, sekolah yang bener, sekolah yang baik. Ngejar, misalnya suka hobi ini itu, mami juga, ayo kita juga bisa. Maksud saya, aku motivasi juga, tapi belajar juga harus. Karena kalau kita nggak belajar nanti intelektualnya gimana, karena laki-laki. Yep. Nah kalau perempuan kan mungkin kita bisa, ya maksudnya kita belajar skill, nanti skillnya kan kepake nggak apa-apa. Tapi kalau laki-laki dia harus stand up. Harus berdiri. Lo administrasi kepake nggak dalam kehidupan lo sekarang? Banget dong. Misalnya kayak gimana tuh? Kan punya usaha. Terus? Ada hasil welas, ada kita juga kan ngedil sama orang, administrasi keuangan kita di rumah aja masih jelas. Oh, jadi lo bagian pencatatan admin gitu kali ya? Rapi gue. Makanya pajakku bener. Terus udah gitu, orang pajak nih. Terus, udah gitu. Enak aja pajak gue juga bener. Terus udah gitu, ini juga psikolog juga kepake karena kan. Kalau psikolog iya ya, ya gimana kita berhadapan sama orang-orang kan. Terus gimana kita dalamin peran gitu-gitu. Jadi menurut aku nggak ada yang nggak kepake dalam dunia pendidikan menurut aku ya. Jadi aku begitu juga sama anak-anakku. Makanya apapun aku boleh asalkan sekolah masih bener ya nak. Iya. Makan laki-laki Mbak. Laki-laki harus tanggung jawab. Gimana? Karena laki-laki. Anak lo? Semua laki-laki tiga-tiganya sama bapaknya. Oh sama kayak gue ya. Iya. Cuma anak gue 2 nggak lanjut setelah SMA dia nggak lanjut. Gak apa-apa. Yang penting tanggung jawab. Yep. Yang penting omongannya bener sama janjinya. Yep. Itu kan. Itu. Susah kalau anak gue contohnya semuanya SMA semua lulusan dari bapak SMA, bapak sambungnya SMA, lulusannya. Jadi kayak nggak ada yang, gue harus kuliah nih. Nggak apa-apa juga kan gitu. Ya tergantung. Ya kalau mau jadi dokter sampai SMA kan nggak bisa. Nggak bisa, betul. Jadi pengusaha ya nggak apa-apa. Kalau temennya banyak kan gitu ya. Iya. Kalau pengusaha emang harus networking mau nggak mau betul. kan. Iya. Ya nggak apa-apa. Asalkan di mana passionnya kan gitu Mbak. Betul. Yang penting contohnya, rule-nya ada. Baik, ini netizen lagi rame bahas postingannya Asri Wulas. Kapan terakhir kali yang mana minta maaf? postingannya rame dulu nih. Kapan terakhir kali minta maaf ke anak? Aku. Sebelum aku jawab, Mbak dulu. Mbak kapan? Aku minta maaf sama anak. Minta maaf. Jadi misalnya kayak baru lebaran kemarin juga minta maaf lagi ke anak. Dalam arti gini, maaf ya kalau mungkin hamilnya bunda dulu, mungkin bunda agak tertekan, bunda agak sakit, ada mendem sesuatu. Sehingga anak ini menjadi anak yang suka mendem, nggak berani ngomong, suka jadi maaf kalau lahir hamilnya bunda tuh membawa karakter yang mungkin agak kurang di kamu gitu. Gue selalu minta maaf ke anak gue. Jadi karena kan kehamilan kita kan ada hubungannya dengan karakter anak ini gitu kan gitu. Betul. Gitu. Bahkan gue ngomong ke pacarnya. Gue ngobrol berdua sama calon istri lah kira-kira gitu. Iya benar. Dan gue minta maaf ya. Itu nggak cuma sekali, dulu juga pernah gue minta maaf untuk itu. Iya. Kan anaknya Mbak Maya udah gede-gede ya. Ember. Udah bisa diajak ngobrol dari hati ke hati. Betul. Anakku yang paling besar, satu laki-laki kan 16 tahun. Itu minta maaf terus gue kerjanya. Hah? Iya karena kan, aduh mau nangis nih. Gak apa-apa, ada tisu saya. Karena kan dia sedang butuh-butuhnya figur laki-laki ya. Aku minta maaf, tapi dia tahu betul, mami aku udah besar. Nah proses kita tuh kan lumayan lama, sampai 5 tahun, jadi tapi dia tahu. Aku bilang hidup ini, kenapa sih kita hidup? Karena isinya masalah. Masalah kapan kita sedih. Jangan bilang masalah, saya ujian.
Ya pokoknya masalah kapan kita sedih, masalah kapan kita senang, gitu. Masalah kapan kita ketawa, masalah kapan kita nangis. Tapi itu namanya hidup. Kalau nggak hidup, ya mati kan berarti. Jadi, tapi dari masalah itu kita semua belajar. Jadi dia bilang, Mami, aku menghadapi semua ini aku jadi belajar. Aku jadi tahu bagaimana menghadapi semuanya. Karena ternyata kita nggak bisa milih. Dan ini ada hubungannya sama perpisahan kamu kemarin? Iya pokoknya jadi hidup. lo minta maafnya karena itu? Karena itu juga. Karena itu juga. Jadi karena ternyata hidup itu bisa milih. Tapi destiny atau jalan hidup kita nggak bisa milih, Mbak. Ada aja di depan begitu. Terjadi aja. Bisa kita milih, Mbak. Kalau aku kan selalu bilang bahwa kita ini sepertinya memilih, tapi ternyata enggak. Tuhan sudah ngeplot. Kita bakal sama siapa, kita bakal jadi apa, sampai matinya pun kapan Tuhan udah diplotin sama Allah. Iya. Nampaknya kita memilih, padahal sebenarnya enggak. Iya. Nampaknya ya. Dan Tapi, orang kamu dikasih pilihan gitu kan. Iya, tapi bagaimana kita menyelesaikan semua pilihan kita, itu kan kita yang nentuin. Kita mau berubah atau kita mau tetap ada di masalah itu. Kan kita milih. Ketika kita berubah, apa yang ada di situ harus kita pertanggungjawabkan juga dengan semua konsekuensinya. Nah, orang yang nggak tahu, because you're not in my shoes. Ya, kadang-kadang sok taunya lebih kenceng ya. Nah, aku sampai sekarang nggak berani ngejudge orang. Ketika orang lagi apa itu, mungkin dia punya background yang kita nggak pernah tahu. Kenapa hal itu terjadi? Yep. Jadi aku sih merasa, oh ini pilihan yang aku pilih, oh ini perubahan yang aku pilih, berarti aku punya konsekuensi dari perubahan yang aku ambil, sikap yang aku ambil, keputusan yang aku ambil, bagaimanapun pahitnya, bagaimanapun getirnya, bagaimanapun susahnya, bagaimanapun prosesnya, tapi semua adalah perjalanan hidup yang semuanya, Ibam yang ngomong, semuanya jadi pelajaran buat aku. Betul. Jadi aku bilang, maaf ya, jadi bikin kamu mungkin ngerasa down. Iya. Ngerasa apa? Ngerasa down. Okay. Iya, aku ngerasa dunia nggak adil pernah. Itu anak yang ngomong ini? Imam, iya waktu itu dia bilang sama saudaranya, kemudian nggak bilang sama aku, tapi aku juga merasa, kok begini, kenapa bisa terjadi sama keluarga kita gitu-gitu. Tapi terus dia stand up, dia merasa ya memang sudah jalannya, tapi kan perlu waktu. Iya, kan semua orang kalau pada saat sedang waktu, mungkin kita perlu waktu. Betul. Betul. Pada saat orang mengalami sebuah ujian pasti kan nggak tahu ya. Memang perlu waktu untuk mencari tahu apa sih maksudnya ujian yang dihadirkan ke kita ini. Jadi kan itu namanya ada apa Mas namanya Mas? Ada 5 kalau kita apa namanya Mas? Mas ada 5 apa? Kita punya apa? Ya grief apa? Kalau grief tuh apa? Kedukaan. Ya? Grief. Iya. Jadi ini aku main film ini mungkin kita perlu waktu. Itu yang nulis, yang ngedirect Mas Teddy. Itu Mas Teddy siapa? Teddy Suryatmanja. Oke. Nah, itu aku belajar banget dari film ini ya. Kenapa juga kalian harus nonton film ini? Karena ketika kita menerima kedukaan, apapun deh. Mbak Maya pernah menerima kedukaan? Menurut Ngana, pakai situ nenye. Cuman gue bawa ini ketawa-tawa aja. Tapi bener Mbak, karena ada prosesnya sebenarnya. Oke, jelaskan sebagai ilmu seorang psikolog nih. Kan kedukaan ya, ketika kita menerima kedukaan apapun, kehilangan, kayak di film ini tuh kehilangan dalam kecelakaan kita nggak pernah tahu. Ya, kehilangan, terus juga semua pokoknya kedukaan aja yang bikin kita jadi ngerasa ketojok, ngerasa kelempar, ngerasa kok begini banget hidup. Itu yang pertama, itu pasti kita denial dulu. Hah, kok ini terjadi sama gue? Kayaknya bukan sama gue deh. Denial aja. Sampai why me? Satu rumah. Karena itu kan
tertimpanya di keluarga. Ya, kenapa nih, bapak ngomong gitu, ibu ngomong gitu. Padahal mungkin yang melakukan ada di dalam keluarga itu kan. Tapi semuanya denial. Ibu denial, bapak denial, anak juga denial. Kok gue gini? Udah pasti. Kalau setiap ada kedukaan yang enggak seperti biasa, udah gitu. Yang kedua habis denial, habis itu yang muncul, kok gue marah, angry. Marah. Gila lu ya, lu bisa giniin gue. Yep. Oh gila lu ya. Kenapa ini terjadi? Bapaknya marah. Iya terjadi dong. Lu soalnya begini, gua begini. Yep. Anaknya juga jadi lu semua nggak mikirin gue. Lu semua nggak mikirin apa ini ya kan. Marah semua, satu rumah marah. Kemudian habis itu bergening. Oke, kalau gitu kita bisa nyelesain ini. Ya udah, selesain aja. Selesainnya juga ini bisa sama-sama apa masing-masing nih. Bapaknya nyelesain sendiri, ibunya selesai sendiri, anaknya selesai sendiri. Jadi bisa nggak nih? Oh, nyelesain sama-sama. Akhirnya yang timbul semuanya depresi. Oh my God, ya ampun, ini berarti terjadi sama gue beneran. Gila nih gimana, harusnya depresi. Semuanya depresi, bapak depresi, ibu depresi. Semua ketika kedukaan tuh. Sampai titik darah penghabisan, sampai lemes semua. Akhirnya yang muncul apa? Accepted. Yep. Iya men, anjir. Ini udah ternyata terjadi sama gue, udah. Terima aja, terima. Kalau terima. Iya. Kalau nggak terima ya udah sakit seumur hidup. Iya. Itu dia. Semua perjalanan itu. Selesai nggak semua masalah ini dalam keluarga? Nah itu. Yang sampai sekarang hidup tuh rasanya itu kok. Sehingga di rumah, ibu, bapak, anak, ini rasanya rumah ini jadi rumah. Atau dia cari rumah di tempat lain. Iya nggak Mbak? Ya. Bapaknya cari rumah sendiri, ibunya cari rumah lagi di mana, anaknya cari rumah lagi di mana. Itu yang bahaya. Itu bahaya. Kalau cari rumah, kalau cari drugs gimana? Itu kan berarti rumahnya dia, mungkin dia merasa aman di situ. Yep. Itu kan bahaya. Ya. Nah itu yang sebenarnya masalah kita atau perjalanan hidup itu kan nggak ada yang tahu, nggak ada orang lagi duduk terus dikasih tahu dalam 2 menit kamu dapat masalah kan? Iya. Tiba-tiba jeger gitu kan? Iya. Jadi gimana kita solve the problem yang 5 ini nih, yang setiap hari harus kita hadapi di dalam rumah. Jadi rumah ini beneran rumah nggak buat Mbak Maya, beneran rumah nggak buat aku, beneran rumah nggak buat anak-anakku. Itu yang penting. Sampai sekarang kayaknya aku masih terus belajar dan membuat rumahku jadi rumah. Tapi anak-anak ikut kamu berarti ya? Ini adalah rumah yang biasa mereka tempatin dari dulu kan? Nah itu rumah berarti kan? Cuman memang kadang-kadang pada saat kita kehilangan, ini kan ngomongin kehilangan ya. Kehilangan itu kan memang butuh waktu. Kita perlu waktu untuk healing. Terus apalagi ada trauma, ada depresi. Nah itu berarti adalah salah satu masa gelapnya seorang Asri Yolas berarti ya? Masa gelap aku? Iya. Kalau tadi kita ngomongin kegelapan, kedukaan. Kedukaan aku udah pernah mengalami karena aku kehilangan papaku di 17 tahun. 17 tahun. Kemudian punya anak yang berkebutuhan, dibilang khusus, dibilang enggak ya kan? Iya. Baru ketiga adalah perpisahan ya kan? Iya. Itu kan kedukaan yang sangat teng. Nah, ini di film ini kan kamu sebagai psikolog. Nah, yang katanya adalah jadi penolong ombak anak remaja yang mengalami trauma, depresi karena masalah keluarganya. Yang katanya kalem, nampak tapi ternyata luka batin. Ya kan? Nah, sebagai peran seorang psikolog plus ini ngomongin film juga ya. Plus juga kalau dalam kehidupan sehari-hari ini ke anak juga ya kan. Gimana sih untuk seorang anak ini bisa menghealing mereka dari trauma dan depresi? Ngobrol beneran dari hati ke hati. Jadi apa yang dia rasain gitu ya, ada yang apa gitu. Jadi ada saatnya kita sama-sama nangis, ada akhirnya terus ada yang sampai udah nggak nangis lagi gitu. Ketawa-tawa. Iya. Mentertawakan masa lalu. Gila ya gitu. Iya benar. Gitu sampai akhirnya Ibam juga buat jadi karya, dia bikin rapnya ada kali 20-an lagu tuh, dia tuh udah diekspresikan di lagu ya. Iya, jadi kan marah atau
apa, bukan marah ya, maksudnya apa yang diekspresikan, dirasakan di hati bagusnya kan diekspresikan Beb, supaya itu keluar. Nah dia tuh nulis lagu terus dia rapping ini mam terus aku juga ngedengerinnya agak seneng tapi sedih karena liriknya sedih banget. Karena apa yang dia rasakan. Ya ampun, anakku ngerasa gini, aku senyum tapi aduh perihnya lagunya gitu loh. Gak apa-apa kan, itu kan ekspresinya. Iya. Itu adalah termasuk terapi healing. Iya, nah kalau gue Zumba. Oke. Kan gue Zumba Ambassador. Jadi aku wah teriak-teriak. Gue teriak aja gue. Lo tau dulu gue ngapain? Apa? Gue lompat dari gedung. Sky jump dari lantai 55 di Makau. Serius? Itu tahun 2009 kalau nggak salah. Itu gue sama Ayu Dewi itu. Itu gue lompat dari gedung. Wah itu bener-bener wah. Lo bayangin aja Ya di lantai 55 turun ke bawah kan, lo dilepas dum. Iya kan? Rilis ya Mbak? Rilis banget, bukan Iya. lagi. Ya. Rilisnya pertama adalah umroh dulu ya. Umroh Iya. kan kayak menyerahkan segala sesuatu ke Allah gitu kan. Iya. Kedua adalah teriak yang wah gitu. Iya. Habis itu udah, bye gitu. Iya Mbak. Karena gue juga Zumba tuh, karena gue olahraga, terus gue juga teriak-teriak sama gue, terus sama teman-teman 200 orang, 2000 orang. Maksud gue gini, kita nggak apa-apa kok bilang kita nggak baik-baik aja. Kita perlu kok waktu. Memang Iya. bener kok. Terus memang sakit nggak apa-apa. Ya bilang tapi rilis. Biar sehat. Biar nggak dipendem. Gue teriak-teriak di Zumba. Wah, bahas stres ya. Iya. Emang iya. Lah, Iya, tapi kan habis itu selesai, bener nggak Mbak? Iya. Iya. Nah ada lagi yang bilang, pasti kenapa pakai operasi segala ya? Ada lifting, terus juga gue tamitak sama apa namanya? Sama liposuction. Ngapain Mbak? Ngerubah apa yang dirubah loh? Iya. Kakak dirubah lah itu ya. Iya kan membenarkan apa yang udah nggak bener. Lifting mah cuman ya daripada tarik benang mendingan digunting, jahit. Bedanya apa sama tarik benang ya kan? Bedanya kalau di lifting lukanya lebih gede gitu kan. Ya maksudnya ini mah gue nggak ada lukanya, bagus. Ya udah gitu pokoknya istilahnya ya maksudnya orang ada aja ya maksudnya yang komentar. Apa sih Mbak? Mau berubah apa sih? Mau cari apa? Kok nggak menikmati? Bukan, maksudnya satu, you not in my shoes. Iya. Ya aku pengen dulu sendiri badanku bagus kan. Nah sekarang sendiri lagi nih. Mau badannya bagus boleh kan? Ya kan sisa-sisa masa lalu sesar 3 yang udah kondor-kondor dibersihin boleh dong. Gitu. Yang pasti lo nggak pakai uang negara kan? Udah nggak usah rese gitu. Nah, maksud aku dan juga profesi kita di depan layar. Yes. Aku ada film yang tentang fighting apa gitu loh. Jadi, nah lifting juga enggak yang terlalu atau nambahin apa juga enggak karena memang ada sesuatu yang memang harus diperbaiki aja. Iya, kendornya digunting Iya, gitu aja. Kalau gigi juga lo berantakan juga lo cabut sama aja. Atau gigi lo maju mundur juga behelan, dibekel juga dirubah. Dicabut 4 biji ditirus kan. Makanya. Apa bedanya sama operasi gigi ya kan? Iya, jadi maksudku Maksudnya gigi yang untuk behel ya? maksudnya perubahan apa yang aku lakukan, semua perubahan yang kita lakukan itu kita udah tahu konsekuensinya. Yep. Dan kita bertanggung jawab untuk itu. Yes. Gitu. Jadi you're not in my shoes. Iya. Jadi jangan sampai juga ada di my shoes. Jangan sampai di Asri Wala shoes, jangan sampai ada di Sebelum kamu Maya shoes juga. ke posisi orang lain, kamu coba perbaiki dulu posisi kamu. Kamu sudah baik nggak jadi orang. Iya. Karena siapa yang mau Yap. ada di posisi Asri Welas? Iya. Nggak usah lah. Kalau bisa milih, nggak mau milih. Tapi menurutku ada yang bilang ya cara yang terbaik adalah mempertahankan semuanya. Tapi kan ada banyak hal juga yang kamu nggak tahu. Ini mempertahankan hubungan maksudnya. Ada 2. Kita mempertahankan dengan menyelesaikan chapter yang Tuhan kasih ujian sampai selesai. Ada yang kita memilih, kebetulan gue juga memilih lepaskan. Tapi kan pada saat perjalanannya lepas dari sebelum yang dulu tuh kan gue ternyata diuji juga hal-hal yang hampir sama nih, ya kan. Tapi pada akhirnya chapter itu bisa berubah ketika gue udah paham nih, oh ternyata Tuhan menguji gue karena apa. Iya. Nah pada saat kita paham, Tuhan ngubah chapternya tuh, gitu. Selama kita diuji terus kita kabur dan kita belum paham maksudnya Tuhan, Iya.
itu akan ngulangin lagi chapternya, ujian yang sama gitu loh. Kalau kita nggak paham maksudnya Tuhan. Karena Tuhan kan menguji supaya kita paham, kayak kita ujian sekolah gitu. Dan iya. Ya kan? Kamu diuji nih, dites, udah paham belum apa pelajarannya? Kalau lulus berarti udah paham dong. Iya. Kalau kita nggak lulus berarti kan nggak paham. Dia ngulang lagi. Sama Tuhan itu ngasih tanda-tanda, Mbak. Pasti. Sama kita. Kita bisa nggak lewatin tanda-tanda itu. Bacalah tanda-tandanya, wahai orang yang berpikir, pakai otak gitu kan. Kalau kata Quran jelas loh, pakai otak, wahai orang berpikir, kan gitu. Iya. Nah, masalah nanti akan bagaimana, maksudnya ada yang bilang, jadi membenarkan nih perpisahan, nggak gitu juga. Yep. Bukan membenarkan juga, cuma ada hal-hal yang itu tadi, udah nggak equal, nggak apa, jadi ya nggak usah dipertanyakan lagi kan Mbak, kalau kayak begitu. Kalau memang banyak mudorotnya lebih baik nggak usah. Tapi kalau memang kamu kuat untuk menyelesaikan chapter itu sampai habis, boleh. Itu ceritanya kayak ibunya Tessa Kaunang tuh, Arthur Kaunang tuh. Dia 29 tahun. Ini jadi beliau tuh udah kemana-mana untuk menceritakan ini ya. Jadi aku agak-agak amazed dengan ceritanya dia tuh. Ibunya Tessa Kaunang nih 29 tahun dulu sama Kang Arthur ya, maaf ya. Ini menceritakan yang kehebatan mereka, orang yang sabar gitu ya. Sempet dulu, dan ceritanya di mana-mana juga. Dia sempet Kang Arthurnya tuh kemana-mana lah. Pokoknya kemana-mana lah, berkelana gitu. Istrinya dicampakkan dan kayak di abandon lah. Terus 29 tahun dia berdoa sampai akhirnya di masa tuanya, gue yang menyaksikan tuh mereka tuh kayak mereka balik, walaupun misalnya dulu istrinya tuh sering disiksa, dipukul sampai patah segala macam ya kan. Terus dia berdoa, si ibunya Tessa nih berdoa sampai 29 tahun, akhirnya mereka balik. Dan itu aku ngeliat sendiri pacarannya kayak, ini orang udah berumur semua, pacarannya kayak anak muda yang baru bucin-bucinan. Gue hah? Terus diceritain 29 tahun loh ini doanya kepada Tuhan gitu. Wow. Untuk itu orang yang bisa sabar untuk menghadapi menjalani chapternya itu gitu loh, dengan orang yang sama ya gitu. Masalahnya kita kan sabar susah sih. Gitu. Makanya apa yang tadi gue bilang, bahwa kalau kamu memang mampu sabar terus dengan orang yang sama, kita kan mau nggak mau berdoa. Tapi kalau kita lepas pun, kalau kita belum paham maksudnya Tuhan apa, itu akan mengalami ujian yang hampir sama, walaupun dengan orang lain, tapi sebenarnya sakitnya juga sama karena kita nggak paham. Makanya suruh ngulang, remedial lah gitu. Gitulah. Ini adalah pelajaran buat para netizen. Gitu. Ya insya Allah kalau kita sabar, pokoknya ujungnya adalah indah. Gitu. Amin. Ya kan? Amin. Gitu. Nah ini dari semua scene yang dimainin di Mungkin Kita Perlu Waktu nih, ada nggak adegan yang bikin Asri Welas tuh beneran berkaca-kaca? Kalau tadi beneran berkaca-kaca ya, nangis ya. Adegan apa yang membuat kamu benar-benar tersentuh banget secara pribadi di film itu? Ada adegan bapak yang mainin kan Mas Lukman Sardi. Adegan Lukman Sardi. Oh, Lukman Sardi, oke. Nah, bapak ngomong personal sama psikolognya tentang gimana rasa anaknya. Nah, itu bikin aku jadi ya ampun, ini namanya bapak. Gitu, figur yang aku kan nggak dapet. 17 tahun, aku 17 tahun udah nggak ada. Jadi aku ya ampun, ini baru bapak, ini baru ayah gitu. Jadi itu yang bikin aku, ya nggak bisa ceritain nanti bocor. Oh nggak boleh ya, padahal mau di-spill dikit. Apa sih yang membuat kata-kata apa? Sedikit aja. Nonton aja, nggak bisa. Ntar aku spill, tapi ini aku mau nangis. Tapi itu bapak, ayah sayang sama keluarga tuh kayak gitu. Apakah semua bapak dan ayah seperti itu? Enggak. Kalau bapak NPD repot. Gitu ya. Nah, itulah. Jadi nonton deh filmnya, jadi tahu. Oh, namanya bapak sama ayah yang beneran dari hati nih. Gitu. Bapak yang normal kali ya, yang nggak mengalami mental illness ya. Gue yang nangis nih. Nah, dalam usaha menjaga keutuhan keluarga ini, perempuan tuh sering harus mengorbankan banyak hal. Menurut Asri Welas, pengorbanan terbesar apa yang pernah dilakukan demi anak-anak tetap merasa utuh dan bahagia?
ya itu, begitu 5 tahun yang lalu itu terjadi, aku berusaha untuk mempertahankannya, sama akhirnya aku nggak kuat lagi sekarang. Itu aku merasa. Kamu sudah berkorban belum? Sudah merasa cukup berkorban atau enggak? Aku maksudnya gini, sebenarnya dalam keluarga itu nggak ada istilah berkorban ya, karena kan namanya keluarga itu udah satu kesatuan, udah utuh. Tapi kalimat itu tadi yang Mbak ucapkan tadi, berkorban, itu aku dengar di 5 tahun yang lalu, tentang pengorbanan ini itu yang keluarnya bukan dari aku. Jadi aku merasa, oh berarti ada korban dan gak korban ya. Bukannya keluarga tuh gak ada korban dan gak korban. Kalau udah ada hitung-hitungan berarti kan rasanya mungkin bukan keluarga ya. Jadi di situ mungkin juga muncul juga aku rasa omongan berkorban dan berkorban tadi buat Asri Welas. Karena ada hal-hal yang di luar jangkauanku, kejutannya di 5 tahun yang lalu, sehingga ibuku bilang pertahankan gitu. Terus aku nggak tanya anakku sih, tapi kita kan banyak prosesnya untuk menjalankan itu sampai 5 tahun ke psikolog apa segala macam. Tapi itu Diko tadi, ke psikolog ya. Oke. Anakku juga gitu. Jadi sampai akhirnya jalan yang paling bagus apa, ininya apa. Ada hal-hal yang kalau masih bersama jadi syaratnya ada 1, 2, 3. Kalau tidak bersama syaratnya 1, 2, 3. Oke. Lalu tentunya saya dan anakku kita rembukan, berarti kalau tidak bersama nanti jalan ini yang ditempuh gimana. Bentar, lo mau pisah tuh ngomong sama anak? Iya. Minta izin sama anak? Iya. Wow, oh ya gede-gede sih ya. Udah 16 tahun. 16 tahun ya. Kalau gue soalnya dulu waktu kecil-kecil kan, jadi gimana mau izin gitu kan. 16 tahun. Nah, kalau yang ini sama yang belum tahu. Ya kan masih kecil. Iya, 5 tahun. Jadi aku bilang 7 tahun. 7 tahun. Yang paling kecil berapa? 5 tahun semuanya. 5 tahun, Kan mental sama iya. ininya masih 5 tahun semua. Jadi bilangnya ya, jadi ngomongnya sama anakku yang paling besar, gimana ya? Ini gini, solve the problemnya gimana ya? Karena kan nggak mungkin ada masalah terus kita tidak selesaikan. Sama kayak di film ini. Jadi semua masalah harus diselesaikan. Yep. Oh gimana akhirnya cara selesainya seperti itu, dan ada konsekuensi yang harus kita terima, ya berarti kita jalankan. Oke. Nah, ini film, mungkin kita perlu waktu nih, katanya beda dari drama keluarga lainnya. Menurut Asri Welas, apa sih membuat berbeda? Kenapa sih kalian harus nonton? Tadi aja kita nanya aja, spill dikit nggak boleh kan? Harus nonton ya kan? Karena aku aja yang ada di situ jadi belajar. Yang tadi gimana cara ada 5 Kedukaan. 5 kedukaan yang kalau tertimpa dalam keluargamu tuh apa stepnya? Step-stepnya ya. Di sini tuh diceritain dan bisa dirasain juga apa step-step yang mereka lakukan, karena namanya masalah atau cobaan nggak tahu kapan datangnya. Setiap manusia pasti namanya diuji tuh pasti. Betul. Kita kan nggak sempurna ya Mbak. Yes. Bagus di sini, mungkin di sini nggak beruntung. Yes. Bukan tidak bagus, tapi tidak beruntung. Yeah. Tapi apakah itu the end of the world? Kan enggak Mbak. Yep. Kita masih punya mimpi-mimpi yang lain yang bisa dijalankan. Mungkin kita tidak seberuntung orang lain, tapi kan kita tidak ada harapan. Nah, ketika ada orang punya cobaan, lalu yang muncul adalah harapan juga sirna, semuanya putus. Karena cobaannya begitu berat sehingga hopeless. Terus malah kadang-kadang bisa ke arah nggak mau ada lagi di dunia ini. Bener loh Mbak. Yep. Ya kan? Lo pernah nggak ngalamin itu? Gue pengen bunuh diri deh. Alhamdulillah enggak. Enggak ya? Enggak. Sama sekali ya? Sama sekali. Karena begitu ada masalah, aku tahu cara menanganinya apa. Saya berzumba. Iya. Saya menciptakan denyut semesta ini di Cycle Tekstil Mbak.
Ini sampah tekstil yang saya pakai ini. Itu apa itu? Denyut semesta namanya. Jadi supaya Ini dari sampah tekstil, dicop jadi kapas, kemudian jadi benang, dipintal lagi jadi tenun, kemudian ada di batik. bawa sampah nggak? Enggak dong. Enggak. Aku ngerjain ini. Oke. Ini Denyut kerjaan semesta. lo? Iya. Oke. Denyut semesta ini tahun ini udah ada di New York, di Manhattan. Wow, iya. Karena kalau di Amerika kayaknya kesadaran recycle sesuatu Iya. yang recycle tuh lebih tinggi daripada Iya, di sini ya. tapi gitu di loh. sini juga nanti ada. Harus diedukasi terus-terusan tuh kalau di Indonesia tuh ya. Orang buang sampah aja masih ngaco gitu kan. Tapi 1 menit udah 1 truk sampah di Indonesia, Mbak. Oh ya? Tekstil. Ya. Iya. Nah, itu. Jadi aku gimana caranya menekan, bukan menekan, mengolah diri yang dengan semua cobaan kita menuju hal yang positif. Harus. Jadi gue berkarya aja udah. Iya, harus begitu. Iya. Iya. Jadi gue nggak ada waktu Untuk buat ini, buat. ada sih waktunya kalau nangis. Iya, jelas harus ekspresi. Di mana? Di mana? Tempat tidur lagi mau tidur saya. Ya gue sendirian saya. Aku kalau mandi loh, Kalau mandi, oke. karena barengan sama air. Cek. Jadi Capek deh, Jadi kayak nyaru ya. film-film. Nyaru ya. Jadi kayak lo nangisnya pada saat di kamar mandi ya. Oke. Anak-anak gue juga nggak tahu kalau aku nangis. Oke. Taunya ibunya fun terus. Lo tidur sekarang sama siapa? Sendiri atau enggak? Sama 2 anak balitaku. Oke. Iya, satu. Oh, pantesan nggak mungkin nangis di kamar ya, Say. Di kamar mandi aja Iya. gitu ya. Iya. Kalau 2 anak balita lo nggak ada, lo nangis di kamar juga kan pasti kan? Kayaknya gue nggak sempet nangis. Enggak ya? Mbak, kayaknya harus bergerak terus. Iya. Anak 3 ya semua sekolah semua, gimana dong? Ya betul. Jadi memang nasihat buat kalian-kalian yang mengalami ujian yang luar biasa. Tadi lakukan hal yang positif, cari kesibukan yang luar biasa. Selain juga kalian harus cari Tuhan. Pertama nomor 1 Tuhan. Kedua adalah cari kesibukan yang luar biasa yang positif. Terus Kalau lo punya mimpi yang belum tercapai, kejar mimpinya. Bisa, itu pasti. Ya, mempercantik diri. Ya. Buat yang cowok meningkatkan kualitas diri supaya bisa cari cuan yang banyak gitu kan. Iya, benar. Kalau kantong kalian tebel pasti banyak cewek-cewek yang mau sama kalian, yang cowok-cowok nih ya Iya. gitu. Iya, Kalau cewek-cewek ya mempercantik diri. Kita sibukkan diri yang positif ya kan, cari cuan juga ya kan. betul. Gitu. Pokoknya begitu ditimpa Ujian. jangan terus akhirnya dunia gelap terus nggak bisa apa-apa. Jangan jauhin deh itu. Kalau bisa justru dunia makin warna-warni, makin bersinar, banyak harapan. Kalau karena diri kita mau maju, karena kita sendiri. Orang yang bisa merubah diri kita sendiri. Betul. Orang lain kita kejelungup, tepuk tangan. Yap. Kita sedih, tepuk tangan. Yap. Kita senang belum tentu banyak yang tepuk tangan. Kita senang banyak yang ngiri juga. Nah tuh. Ya kan? Ada yang jealous juga kan. Dia orang bahagia banget, kita tungguin kapan jatuhnya gitu kan. Ya ampun. Gitu. Kebanyakan sih gitu sih ya. Ya makanya, jadi mau kenapa ada juga yang ngomong, Mbak Asri kenapa mesti ngomong di media atau apa tentang diri, tentang apa? Ya karena saya promosi film ini. Nggak, tapi ini apa yang kita obrolin adalah itu terjadi Di kehidupan aku di kehidupan hampir semua manusia. Dan Mbak Maya memang jago mancingnya. Gitu. Enggak, gue kan emang pernah ngalamin juga seperti gue udah ngelewatin apa yang lo lewati. Kadang-kadang Mbak, maksudnya bukannya kita mau sharing. Bukan mau ngomongin masa lalu enggak ya? Betul. Tapi dan juga kita mau sharing mau cara bangkit gimana sih gitu. Iya, bukan juga mau Mbak Asri apa sih menceritakan kejelekan orang lain misalnya, atau Mama juga menceritakan, maksudnya kita nggak bergibah loh, kita mau memotivasi orang. Iya, kita nggak ngomong kesalahannya orang. Nggak. Kita kan punya pasangan yang dulu ya, Mbak. Tapi kita bukan mau ngomong pasangan kita yang dulu. Pasangan kita yang dulu memang biarin, maksudnya begitu adanya nggak apa-apa. Itu aku menyesal gitu menikah, enggak. Enggak, Mbak menyesal? Enggak lah, itu kan bagian part of perjalanan hidup kita. Betul, jadi kita tidak menyesal dengan apa yang sudah kita jalani. Aku bahagia banget 17 tahun, tapi memang jodohnya sampai situ. Yes, jodoh mampir lah ya. Betul, nah terus bagaimana menyikapi perjalanan hidup yang sudah kita terima dan banyak surprise ini. Ya, ada yang menerima lalu menjalankannya lagi dengan bahagia, ada yang selesai, ya kan Mbak? Yep. Dan
Terus kita jalani lagi hari-hari dengan bahagia, boleh kan? Boleh. Iya. Nah sekarang tergantung masing-masing aja. Yep. Bagaimana menghadapi. Kalau kamu berani menghadapi seperti Asri, Ulas, dan Maya, kalian juga harus berani menghadapi kenyataan hidup yang kalau sendirian itu sulit. Kalau sendirian itu tidak gampang, benar ya Mbak? Jadi gini, dulu gue kalau teman-teman gue belajar nih gue wawancara gantian. Enggak, teman-teman gue kalau mau pisah dulu tuh ya, gue selalu bilang gini, ini gue kasih tahu 2 gambaran nih ya. Iya. Lo bersama pasangan yang mungkin toksik menurut lo, itu lo nggak happy. Iya. 50% nggak enak. Iya. Tapi lo sendiri juga 50% juga nggak enak. Iya. Karena lo harus struggle semuanya sendiri, Iya lo harus dong. ngurusin anak, ngurusin Yes. cari uang, cari ini, Yes. ngurusin belum rumah, belum ini segala. Yes. 50% nggak enak. Yes. Lo pilih yang mana? Udah gitu aja. Iya. Hanya lo yang tahu diri lo sendiri. Iya. Kekuatan ngukur kekuatan diri gitu Yes. loh. Udah gitu aja. Yes. Jadi sendiri nggak enak, ada pasangan pun ujiannya juga ada Iya. gitu loh. Terus ada yang ngomong lagi, terus lo nyontohin gak bagus dong buat anak-anak lo. Dia kan ada bapak ini tuh, kalau lo misahin bapak sama ibunya ini terus nggak jadi satu, terus mana figurnya? Gimana Mbak jawabnya? Enggak juga. Butuh figur bapak Mbak? Alhamdulillah gini, alhamdulillah yang apa yang aku sekarang ini jadi ngomongin gue ya. Gue memberikan bapak sambung yang anak-anak bisa adore dan anak-anak bisa nyambung dan anak-anak menemukan father figure yang lain. Ya kita harus pintar-pintar cari pasangan yang bener lah ya. Paling enggak jadi pada akhirnya anak-anak acceptance, mereka menerima bahwa oh ternyata perpisahan itu walaupun awalnya menyedihkan, ternyata lihat bapak ibu gue udah masing-masing udah bahagia dengan pasangannya masing-masing kok. Dia kan bisa ya menerima itu ya. Bisa, Iya. gitu loh. Jadi pada akhirnya mereka udah menerima itu. Iya. Bahkan menerima keluarga baru mereka masing-masing dari masing-masing pihak. Jadi ya memang pada awal-awal memang pasti sedih, sakit, tidak menerima atau marah gitu ya. Tapi kita sebagai manusia juga bertanggung jawab atas konsekuensi itu, memberikan tetap harus memberikan contoh yang baik gitu loh. Kita pun berpisah juga nggak ngasih contoh yang aneh-aneh kok gitu loh. Iya. Gitu. Selama kita lurus pada tracknya sih insya Allah anak-anak pasti juga akan melihat kok orang tuanya seperti apa gitu. Iya. Pinter ya gue ya. Gitu sih. Iya. Seru nih sharing ya. Iya, paling nggak buat kalian-kalian yang mengalami ujian, ingat accept takdir Tuhan. Ya. Yes. Itu kan proses yang paling sebenarnya Paling susah. Iya. Menerima takdir. Tahap Terakhir. Tahap paling akhir. Yep. Dan accept itu apakah lo juga akan menerima solusi yang baik? Ya kan? Pada saat accept kalau kita banyak bertanya kepada orang yang benar nih ya, entah apakah penasihat spiritual, apakah mau pendeta, kayak mau itu adalah ulama ya kan, yang penting kita ke jalan yang lurus aja gitu loh. Udah insya Allah sih pasti banyak nasihat-nasihat yang bagus lah buat kita gitu. Nah, di accept tadi tuh di film ini itu bisa ke psikolog juga kan? Itu ada 2 tuh. Kalau dalam keluarga ibunya pengen secara agamais, bapaknya pengennya ke psikolog. Nah, apakah itu jadi sesuatu hal yang bikin jadi sesuatu bertentangan? Lagi? Nah, tuh nonton deh filmnya. Ya kan? Semuanya baik sih menurut aku ya. Oke. Karena gue dulu juga ke psikolog, gue juga ke seorang penasihat spiritual. Maksudnya kayak ulama gitu-gitulah, ustazah gitu-gitu. Bahkan pendeta pun gue samperin ya kan. Semua orang-orang yang menurut gue capable di bidangnya yang menjalankan kitab-kitab Tuhan itu gue samperin, gue ajak ngobrol ya kan. Bahkan gue juga psikolog. Jadi dua-duanya gue jalanin. Bahkan anak gue pada saat dia ngalamin kecelakaan, ya dia juga gua suruh dia ke psikolog, sampai ke psikiater, sampai ke penasihat agama lah gitu. Karena semuanya tuh kayak yang penting positif, influence yang positif sih, pendapat nasihatnya dari orang-orang yang positif sih, insya Allah sih aman-aman aja ya gitu loh. Ya tinggal accept, menerima, menjalani kelukaan ini yang harus tadi. Kapan kita zumba ya? Aduh capek. Kalau gue nggak berani loncat dari 500 berapa tuh. Tapi ya gila, gue nggak berani loh. Semenjak gue lompat dari gedung itu ya, gila, itu gue sudah tidak pernah lagi yang namanya takut, karena gue di situ melawan ketakutan gue. Gila itu. Habis itu gue nggak pernah takut sama apapun. Lantai 55 kira-kira berapa meter gue nggak ngerti dah. Dar gitu. Kalau nggak salah waktu itu di Mako tuh gedung tertinggi.
zaman itu ya, itu tahun 2008. Nangis nggak? Enggak, abis itu kayak relief aja semuanya, kayak plong gitu. Masa gue harus ke Makau? Ya enggak juga. Enggak, gue mah coba lah udah. Wah. Ya kan masing-masing orang berbeda-beda ya gitu. Kebetulan pas itu gue lagi ada trip sama Ayu Dewi, kita disuruh lompat dari si gedung Makau yang lantai 55 itu. Terus lo duluan apa gue duluan? Lo duluan apa gue duluan? Gitu kan kita berdua sama-sama gitu. Dua-duanya lagi rilis juga ya? Enggak, gue yang waktu lagi itu kan. Dia kan kebetulan kita ada acara, dia jadi hostnya. Dan gue yang ngisi acara itu. Kita sama-sama harus terjun, loncat kan. Jadi lo duluan apa gue duluan nih? Lu bayangin aja setinggi itu lo harus mengalahkan ketakutan lo untuk lompat kan. Gila. Di belakang kita ada jagal-jagal itu yang mau lompat nggak gitu? Iya, lu mau lompat apa gue dorong nih gitu. Dia ngomong gitu? Iya. Karena bukan apa, udah banyak yang ngantri, lo kelamaan ya gitu. Iya, you want to jump yourself or I push you gitu. Oh my god. Wait, lo duluan apa? Lo duluan aja. Terus siapa duluan? Gue lupa ya, pokoknya pokoknya kita saking udah serunya sampai yang akhirnya pas di bawah tuh yang bener gila enak banget gitu. Tapi dari situ gue tuh udah tidak pernah takut terhadap apapun lagi karena gue berhasil mengalahkan ketakutan yang paling takut lah gitu. Gitu sih. Itu sih efek positifnya ya gitu. Karena bukan sekali-sekali doang tapi iya Gila 50 lantai 55 baru. Gitu sih. Ya wes, ini kapan film mungkin kita perlu waktu ini kan tayang di seluruh bioskop Indonesia? Nah, mungkin kita perlu waktu tayang 15 Mei 2025 di semua bioskop di Indonesia. Jadi harus nonton supaya mudah-mudahan rumah Anda jadi rumah untuk anak-anak, ibu juga bapak. Itu penting banget. House is a home. Apa sih ya? House is home. Ya, house sama home kan beda. Iya. House itu ya rumah, tapi home juga rumah, tapi home tuh lebih yang kayak hangat. Lebih ya udah ini rumah gue gitu. Kalau house belum tentu kita betah kan. Betul. Gitu. Jadi supaya semua merasa di rumah ini adalah my home sweet home. Yes. Nonton ya. Sampai ketemu di bioskop. Tanggal 15 Mei ya. Yes. Oke. Kalau Maya. Oke, Sri Ulas, thank you so much sudah sharing tentang kehidupan dan juga tentang tentang kehidupan lah ya. Iya. And thank you udah mampir ke rumah Pejaten. Yes. And see you in the next content. Anak-anak lo mudah-mudahan matanya makin baik ya. Amin. Amin. Bye. Dah.